Detik-detik rungkatnya tesisnya Kiai Haji Imaduddin. Perhatikan baik-baik. Ini bukan bicara masalah yang rumit, yang butuh keahlian. Enggak. Ini levelnya bicara di mana asal mendengarkan dengan memakai akal yang sempurna, tidak ditutupi oleh kebencian, tidak ditutupi oleh merasa paling sakti, maka insya Allah akan mudah difahami ini. Kiai Haji Imaduddin itu memperkenalkan salah satu cara beliau untuk memverifikasi atau metode beliau. Sekarang perhatikan dulu, kita bacakan bersama-sama. Siapapun hari ini bisa nulis angka tahun yang diinginkannya, tetapi tetaplah angka tahun yang dihitung sebagai titik mangsa penulisan adalah dari mulai penulisan itu, yaitu hari ini. Misalnya ditulisnya hari ini ya, begitu ya. Bukan tahun berita yang dituliskan. Logika awam saja akan faham jika hari ini kita tulis kalimat seperti ini. Perhatikan cara pencontohkannya ya. Ini adalah wasiat Prabu Siliwangi untuk anak cucunya di Banten, agar jangan biarkan tanahnya direbut para pendusta. Wasiat ini ditulis oleh anaknya yang bernama Pangeran Cakrabuana tahun 1445 Masehi. Jadi dianalogikan atau ditamsilkan, misalnya hari ini anggap tahun 2000 ya. Ada orang menuliskan sebuah wasiat, di mana wasiat itu sudah dituliskan oleh seseorang bernama Cakrabuana pada tahun 1500 yang lalu. Artinya 500 tahun wasiat ini sudah ditulis oleh Cakrabuana. Hanya saja sekarang ditulis lagi, berarti ditulis ulang. Maka dalam penulisan ulang itu atau penulisan hari ini diterangkan bahwa naskah ini sudah ditulis tahun 1500, artinya 500 tahun yang lalu. Lalu bagaimana cara memandang naskah yang seperti ini ya? Maksudnya seperti ini, itu ditulisnya sekarang, tapi beritanya itu adalah sesuatu yang terjadi 500 tahun yang lalu. Nah, kira-kira begitu. Tulisan itu walaupun berangkat tahun 1445 Masehi, tetap saja tulisan itu adalah tulisan tahun 2024. Bukan tahun 1445 Masehi. Karena memang baru ditulis hari ini. Nah, begitu ya. Ini kan contohnya adalah orang hari ini menulis sebuah tulisan di mana tulisan itu sudah pernah ditulis oleh Cakrabuana pada tahun 1445. Tapi ternyata kata Kiai Haji Imaduddin ini tetap dianggapnya tulisannya tahun sekarang. Walaupun beritanya adalah tentang tahun 1445. Artinya kalau tarik ke yang lebih simpel tahunnya biar pas ya. Misalnya hari ini menulis bahwasanya begini dan ini sudah pernah ditulis di tahun 1500, artinya 500 tahun yang lalu. Tidak bisa dianggap ini tulisan adalah yang 500 tahun yang lalu. Tapi tetap dianggap ini tulisan hari ini. Nah, kira-kira begitu ya. Harap bersabar dulu ya, nanti bomnya ini akan terbuka. Ini sekarang kita bacakan dulu tulisan Kiai Haji Imaduddin di bagian yang sama dengan judul yang sama ya. Lalu apa yang ingin pembela jadikan dalil dari dua preposisi itu? Artinya dari temuan Gus Rumil itu apa yang ingin dijadikan dalil? Pembela di sini Gus Rumil maksudnya ya. Ia mungkin ingin mengatakan bahwa naskah itu ditulis pada tahun yang tertera di sana, yaitu tahun 655 Hijriah. Jadi ini dalam rangka Kiai Haji Imaduddin mau meragukan benar nggak naskah itu ditulis di tahun 655. Walaupun dalam naskah itu tertera angka itu misalnya. Jadi memakai pendekatan yang tadi itu tidak otomatis itu dianggap ditulis di tahun yang tertulis di situ. Bisa jadi itu hanya berita, sementara penulisannya bukan pada tahun itu. Sama dengan kalau ditulisnya sekarang, walaupun berita isinya adalah tulisan tahun 1445 atau 1500, ya tetap dihitungnya sekarang, kan begitu ya. Jadi dihitung di tahun penulisannya. Walaupun tahun ini tetap tidak bisa menghancurkan benteng abad ke-6, tahun 597 Hijriah, yaitu tahun rampung ditulisnya kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Lebih dari itu, tahun itu tidak serta-merta dapat dikatakan sebagai tahun penulisan manuskrip itu.
Jadi Kiai Haji Badudin menggunakan dua cara untuk menolak. Yang pertama, tidak dipastikan itu tahun berapa, tidak bisa serta-merta mengikuti tahun yang tertulis di situ ya. Yang kedua, walaupun misalnya tahunnya di situ tertulisnya, atau misalnya sudah bisa dibuktikan bahwa kitab itu memang ditulis di tahun 655 Hijriah, maka kata Kiai Haji Imaduddin tetap tidak bisa merobohkan benteng kokohnya, yaitu itu masih lebih belakang atau lebih muda dari penulisan Asy-Syajarah Al-Mubarakah, yaitu tahun 597 ya. Apalagi kalau misalnya tidak bisa dibuktikan kalau itu ditulis di tahun 655. Jadi dua-duanya kemungkinan itu tetap kalah, begitu kata Kiai Haji Imaduddin ya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara memastikan sebuah naskah itu ditulis tahun berapa? Misalnya ada naskah tertera di situ ditulis tahun 1500. Benar nggak ditulis tahun itu? Jangan-jangan cuman beritanya ditulis tahun 1500. Padahal aslinya ditulisnya tahun 2000. Artinya cuman diklaim saja ini berdasarkan naskah yang ditulis tahun 1500. Padahal penulisannya yang kita baca itu yang sampai kepada kita adalah ditulisnya tahun 2000. Kan begitu. Dan Kiai Haji Imaduddin kekeh bahwa Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu rampung ditulis pada tahun 597. Nah, sekarang saatnya kita buka bomnya itu. Kita pakai gaya analisa Kiai Haji Imaduddin untuk memastikan tahun penulisan kepada kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Ini ada redaksi di muqaddimahnya, bahkan diulang lagi di belakang. Saya tidak perlu baca bahasa Arabnya, ini sudah sering diulang-ulang ya. Dalam redaksi ini dijelaskan bahwasanya kitab itu yang kita baca di Google atau di PDF itu atau yang dicetak itu adalah berdasarkan naskah yang mana naskah itu ditulis oleh orang bernama Wahid bin Syamsuddin pada tahun 825. Wahid bin Syamsuddin itu mengklaim bahwa dirinya itu menulis naskah itu atau menyalin naskah tersebut dari sebuah naskah yang bertatakan atau bertiti mangsa tahun 597. Berarti tahun 597 adalah klaim atau berita dari naskah itu. Penulisan realnya adalah 825. Bahkan ditulis ulang, dicetak ulang ya oleh Said Mahdi Roja'i itu pada tahun 1400 sekian ya. Maka pertama ada tahun 1400 sekian penulisan ulangnya. Said Mahdi Roja'i mengklaim itu berdasarkan naskah yang bertatakan tahun 825. Apakah benar ditulis pada tahun 825? Ternyata ada buktinya, naskahnya ada. Di situ Wahid bin Syamsuddin mengatakan selesai menulis tahun 825. Oke, berarti jangan lagi dipakai naskah ini ditulis tahun 1444 atau tahun sekarang lah ya. Tapi ditulis 825. Berarti masih mentok di 825. Bagaimana bisa menyambungkan ke tahun 597? Di situ ada klaimnya Wahid bin Syamsuddin bahwa naskah ini ditulis berdasarkan naskah yang ditulis pada tahun 597. Bisa tidak memverifikasi atau membuktikan bahwa benar pada tahun 597 itu ada naskahnya Ar-Razi itu ditulis? Itu Kiai Haji Imaduddin tugasnya memverifikasi itu. Cari dulu Pak, jangan digas itu ditulis tahun 597. Karena itu hanya berita. Itu hanya klaimnya Wahid bin Syamsuddin. Sama dengan orang yang menuliskan wasiatnya Prabu Siliwangi yang diklaim ini sesuai dengan wasiatnya putranya yaitu Cakrabuana. Maka perhatikan metode Bapak seperti yang dalam kurung itu ya. Mengenai apakah benar bahwa Prabu Siliwangi berwasiat seperti itu atau apakah benar anaknya Pangeran Cakrabuana menulis kalimat itu, yang demikian itu hal lain yang juga dapat ditelusuri, diverifikasi dan dikonfirmasi kebenarannya. Maka harus diteliti dulu Pak, klarifikasi dulu, verifikasi dulu, konfirmasi dulu, cari naskah aslinya Ar-Razi itu. Ya, atau cari naskah yang ditulis 593 itu atau 97 itu. Jangan digas
Seolah-olah Asy-Syajarah itu benar-benar ditulis di tahun 597. Karena itu hanya berita, Pak. Itu hanya klaim. Itu hanya termuat di dalam kitabnya Wahid bin Samsuddin itu, yang mana Wahid bin Samsuddin menulisnya 825. Kalau Anda tidak bisa membuktikan, kenapa digas? Seolah-olah itu benar-benar kitab abad ke-6. Padahal kalau pakai teori Ki Haji Imaduddin itu abad ke-9, Pak. Karena penyalinannya ya di abad itu. Dan yang disalin tidak bisa ditemukan. Berarti kan hanya percaya. Taklid, Pak, itu namanya. Taklid buta. Karena nggak ada buktinya. Bagaimana kita bisa percaya begitu saja itu ditulis tahun 597? Itu kan klaimnya Wahid bin Samsuddin saja. Bagaimana memverifikasinya? Jadi itu, Pak. Tesis Anda rungkat dengan Anda sendiri. Itu yang saya maksudkan, ya. Allahumma din ahdu sabil.